di setiap perjalanan tuh pasti ada aja yang perlu kita korbankan, dan kita harapkan supaya itu menjadi suatu hal yang dapat kita dapat untuk menuju hal-hal yang indah. Kalau sudah memang kita berniat menuju kepada jalan Allah, ibaratnya kan untuk ilmu itu salah satu jihad fisabilillah ya kan Kak? Salah satu jalan menuju mendekatkan diri kepada Allah juga. Pasti Allah tolong. Ya, seberat apapun pasti kita pasti ditolong oleh Allah. Yang penting kita berusaha dan berdoa. Pokoknya jangan takut, selagi kita mau berusaha, mau berdoa, mendekatkan diri kepada Allah, pasti ada jalannya. Kenapa kita bisa sampai pada fase itu? Apa niat awal kita? Ya Allah, gimana pertanggungjawaban saya nanti di akhirat? Kayak mana pertanggungjawaban daripada hafalan-hafalan itu tersebut? Karena memang Allah turunkan Al-Quran itu menjadi pedoman bagi itu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap daripada aktivitas kita, baik menghafal Al-Quran, kuliah dan sebagainya, itu memang didasarkan kepada niat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gencar, kembali lagi sama saya Alia Fadila di G Podcast, dari cerita jadi inspirasi. Nah, di G Podcast kali ini kita bakalan banyak banget ngobrol sama Kak Sarah. Halo Kak Sarah. Halo Kak Alia. Kita sapa dong Sobat Gencar yang ada di Sobat rumah. Gencar. Halo. Nah, di zaman sekarang ini kan pastinya kita udah serba cepat, serba update, segala apapun bisa kita dapatkan secara mudah, cuman melihat handphone aja pastikan Kak. Nah, di serba era digital yang semakin canggih ini, pastinya kita bisa melakukan hal apapun dengan cepat, bisa dibilang dengan instan. Jadi nggak ada batasan-batasan untuk kita tidak melakukan apa yang mau kita lakukan. Nah, dari situlah kita juga harus tahu nih batasan ataupun batasan arah sih, maksudnya kayak batasan ataupun arah yang tepat. Walaupun di era digital yang semakin canggih ini pasti kan banyak ya Kak, kayak berita hoax ataupun hal-hal lainnya yang bikin kita itu nggak tenang hatinya ya Kak. Iya betul ya, sehingga banyak dari kita yang hilang arah. Betul. Nah, dari kita hilang arah ini pastinya kita harus tetap menjaga iman ya Kak, dengan istiqomah, tetap mendekatkan diri kepada Allah. Nah, salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah adalah mendekatkan diri kepada Al-Quran. Nah, sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama Kak Sarah yang merupakan penghafal Al-Quran atau yang sudah menyelesaikan hafalan Al-Qurannya. Kak Sarah mungkin bisa diceritain sama Sobat Gencar yang ada di rumah, gimana sih awal-awal kakak bisa memutuskan untuk aku mau mendekatkan, karena kan kita kayak lebih mungkin awal-awal kayak baca Al-Quran dulu deh. Mungkin gimana sih kakak bisa tertarik sampai menjadi penghafal Al-Quran sampai sekarang? Oke, terima kasih Kak Alia. Nah, jadi kalau kita bicara tentang awal mulanya Kak, awal mula kenapa memutuskan untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran atau beraktivitas dengan Al-Quran, baik dalam menghafalnya, khususnya menghafalnya ya Kak. Nah, jadi kalau dilihat dari latar belakang keluarga, sebenarnya saya tuh berasal dari keluarga yang cukup asing dengan kegiatan menghafal Al-Quran ini Kak. Masya Allah, berarti mungkin kakak yang menghafal Al-Quran pertama di keluarga? Bisa dibilang? Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, jadi itu dimulai dari saya Alia. Kalau SD, SMP itu belajar Al-Quran pada umumnya, belajar baca Al-Quran, tajwid, dasar-dasarnya. Dan di Alia itu awal mulanya itu saya ikut ekskul sebenarnya Kak. Ekskul apa Kak? Di ekskul tahfiz. Ekskul tahfiz. Yang mana
tahfiz itu masuknya cuma 1 kali seminggu. 1 kali seminggu. Jadi setorannya pun seadanya. 1 kali seminggu itu dimulai dari juz berapa Kak? Dimulai dari juz 1 Kak. Dari juz 1? Iya. Oh. Selain memang ekskul, saya juga di rumah karena memang terbawa sama kawan-kawan Kak. Jadi lingkungan saya di Aliyah itu memang lingkungan yang beberapa dari teman saya itu memang penghafal. Oh, alhamdulillah ya Kak bisa dapat circle yang jadi kadang kita tuh kalau circle itu bisa dibilang kita harus pilih yang baik. Salah satunya kayak Kakak kan pilih circle penghafal Al-Qur'an. Iya, betul Kak. Jadi kita juga keikut arus yang baik juga. Alhamdulillah. Terus Kak, Makanya seberpengaruh itu sehingga di kehidupan kita ya kan Kak. betul. Melanjutkan ke cerita tadi, jadi saya mulai menghafal itu di Aliyah, sebenarnya Aliyah dimulai dari juz 1 dan pas setoran di sekolah 1 kali seminggu, jadi sebenarnya itu kurang intensif Kak. Iya betul, cuma seminggu sekali kan Kak? Dan meskipun demikian di masa Aliyah itu saya selesai Iya. juz 1. Oh, alhamdulillah juz 1. Nah, Itu setorannya kan per minggu 1 kali seminggu. Itu Kakak gimana? Apakah sudah dipatokkan dalam 1 minggu ini hafal 10 ayat ya, atau memang sesuka hati dari muridnya sendiri? Kemarin itu memang dipatokkan Kak, Iya. dipatokkan 10 ayat 1 kali setoran. Meskipun demikian memang di rumah walaupun setoran 10 ayat, Iya. di rumah tetap ditambah. Ya, dilebihkan ya. Dilebihkan, betul Kak. Nah, jadi dapatlah 1 juz Iya. di masa Aliyah itu. Oh, Masya Allah. Nah, kemudian selanjutnya Kak, Selanjutnya, itu kan tamat Aliyah nih. Iya. Kita mau masuk kuliah Iya. pastinya kan Kak. Udah di fase memang nunggu mendaftar kuliah, Iya. menunggu pengumuman, Iya. deg-degannya iya ya kan? betul. Di masa itu saya mendaftar di 4 universitas. Boleh tahu apa aja tuh Kak? Dan juga mungkin 4 universitas Kakak bisa ceritain, misalnya di univ ini Kakak ngambil ini gitu. Saya nanya Kak, Iya. mendaftar di 4 jalur gitu Oh, 4 jalur. 4 jalur Ya. di beberapa universitas. Iya. Yang pertama itu ada di tahun 2021 itu namanya SBM. Iya, SPM. SNMPTN. Sekarang SNBP. Iya. Iya. Kemudian ada SNMPTN. Iya. Kemudian UMPTKIN UMPTKI itu yang jalur untuk UIN kan? untuk UIN. Iya. Kemudian terakhir itu ada saya ikut jalur ke penerimaan mahasiswa ke Kairo Mesir. Wih, oh, Kakak ikut. Di tahun itu saya ikut. Iya. Nah, Soalnya Alia sering-sering dengar kayak gimana sih bisa, maksudnya cara daftar ke Kairo Mesir itu gimana, rupanya ketemu sama Kak Sarah ya. Nanti mungkin bisa cerita lanjut gimana sih cara atau pengalaman Kakak untuk daftar ke Oke, lanjut Kak, sip itu. kemudian Kak, dari 4 jalur Iya. ini qadarullahnya nggak ada yang keterima Kak, nggak ada yang lulus. Jadi Agak sedih, broken heart sih Kak. broken heart, potek hatinya. Kayak Jadi betul-betul galau sih, itu fase-fase memang berat lah ya ya Kak. Allah Kayak gimana ke depannya, aku juga mau kuliah. Betul ya kan? Kak. Nah, Jadi tadi yang Iya. teman-teman yang sisirkan tadi Iya. bilang beliau memang nggak daftar kuliah di tahun Iya. itu. Jadi beliau ngomong nih Kak, udah Sarah, daripada daftar kuliah nggak lulus nganggur, Iya. kita mondok aja yuk, katanya gitu Kak. terus Kakak langsung ya udah yuk gitu. Awalnya saya mikir dulu Iya, Kak, pikir mikir dulu, terus Hmm. gimana keputusan orang tua juga. Iya, ya kan, Kak. pastinya kok koordinasi sama orang tua gimana. Benar. Nah, jadi setelah berpikir diskusi sama orang tua, diputuskanlah saya Iya, akhirnya mondok. mau mondok, mau masuk pesantren. Karena saya di tahun itu emang sama sekali nggak mau nganggur Kak. Saya nggak Iya, mau. harus ada aja kegiatan Iya, ya Kak. nggak mau berdiam diri di rumah. Betul, berarti itu memang bagus sih Kak, kayak nggak harus upgrade diri walaupun belum kuliah, tapi kita bisa upgrade Iya. di kegiatan lainnya gitu kan Kak. Nah, singkat Nah, cerita mendaftarlah oke. saya Kak di beberapa rumah tahfiz Iya. secara beasiswa gratis. Karena nggak tahu yang mana lulus kan Kak, Iya, jadi mendaftarlah nyoba. di 4 rumah tahfiz. Oh, itu berdekatan atau jauh gitu? 3 di Medan, 1 di Aceh. Oh iya iya iya, 3 di Medan, 1 di Aceh. Kemudian Kak, Alhamdulillah dari keempat itu
lolos semua kak. Masya Allah. Memang itulah qadarullah Iya. dari Allah ya kak. indah kali ternyata ya Indah Kak. sekali ternyata. Bersakit-sakit dulu kita menerima kegagalan, tapi kita tahu ada takdir Allah yang lebih indah lagi untuk kita. Ternyata di balik broken heart tadi, penolakan dari 4 jalur unik tadi, ya. Allah balas dengan 4 juga lulus di rumah tahfiz gitu kan. Rumah tahfiz dengan beasiswa alhamdulillah. Jadi Kakak dari 4 itu pilih yang mana gitu? Satu ada di Medan namanya Ya. Baitul Quran, Ya. Baitul Quran Darut Tauhid. Terus itu di mana? Itu di Sunggal kak. Sunggal. Mm-mm. Jadi Kakak milih di situ. Milih di situ. Karena juga lebih dekat dari rumah atau karena teman saya ke itu situ juga. Kak. Oh iya ya. Jadi Kalau biar ini ada temennya juga ya Iya. Kak. Oke, selanjutnya gimana? Setelah masuk jadi mulailah kan kak 1 Iya. tahun itu memang programnya 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun menghafal. Nah, jadi dimulai dari juz 1. Juz 1. Tetap juz 1 sampai juz 30. Tapi tadi juz 1 Kakak udah apa sih namanya, udah hafal kan dari aliyah itu kan. Jadi Kakak langsung lanjut juz 2 atau juz 1 lagi dulu Tetap setoran. tapi dalam kurun waktu yang nggak lama kan sudah Iya. baru dilanjutkan ke juz berikutnya. Itulah kalau misalnya ada hafalan. Iya. Jadi memang dari rumah tahfiznya memang lebih memprioritaskan gitu kan. Itulah cerita awal mulanya nih kak. Kalau awal mulanya bisa menghafal Al-Quran Iya. seperti itu kak. Masya Allah, berarti banyak ini ya, kayak kita mendekatkan diri sama Allah, juga kita akhirnya memutuskan untuk menghafal Al-Quran. Itu Kak, gimana sih Kakak, ada nggak pada saat Kakak di rumah tahfiz itu Kakak ada kendala, atau kadang kan dalam setahun itu mungkin ada problem di situ, atau berjalan mulus? Gak mungkin. Nggak mungkin Gak kak. mungkin, pasti gak mungkin, iya. Karena setiap Nah. dari kita itu pasti ada dikasih Allah ujian dan cobaan Benar. memang kak. Kalau berbicara tentang problem ya kak ya, Iya. di rumah tahfiz, ketika saya dalam proses menyelesaikan hafalan Iya. tepatnya, itu ada sih kak beberapa problem yang betul-betul menguras mental juga. Salah satunya itu saya pernah sempat di awal-awal masuk tahfiz itu sempat jadi korban pembulian juga sebenarnya kak. Ya Allah, Kat. Jadi kisahnya itu kan saya ini kak dari sekolah umum pastinya. Iya, sekolah umum, masuk ke tahfiz. Masuk ke tahfiz. Itu kulturnya apakah betul-betul berbeda sebenarnya bukan dari kultur? Kalau dari kultur pastinya Ada lah perbedaan. ada yang sama, ada yang berbeda. Iya. Cuman sebenarnya kasus ini nggak sepenuhnya dibilang pembulian gitu kan. Maksudnya kan saya dari latar belakang umum, Iya. kemudian masuk ke rumah tahfiz yang Iya, notabene yang bisa dibilang full Islamik lah. full Islamik, Iya. kemudian yang dengan kawan-kawan yang mungkin udah mondok bertahun-tahun. Iya, udah kayak gimana ya, udah lebih berpengalaman daripada kita yang umum baru Iya, masuk. sudah terbiasa mungkin di lingkungan pondok. Iya. Sedangkan saya kan baru pertama kali itu kak masuk lingkungan pondok. Jadi di awal-awal adaptasinya memang sangat sulit, sehingga beberapa kawan itu mungkin memandang dengan Sebelah mata, dikucilkan gitu kak. Itu di awal-awal. Iya. Nah kemudian di tengah tahun ataupun di akhir tahun sudah mulai membaik, sudah tidak seperti itu lagi. Saya pun sudah bisa beradaptasi dengan kawan-kawan di pesantren gitu kak. Itu problemnya pertama. Ada satu lagi nih kak. Apa satu lagi Kak? Yang satu lagi pastinya itu kan saya baru pertama kali bisa dari orang tua ya kak. Jadi Cukup homesick sekali sih kak. homesick. Berarti Kakak selama SMA, SD, SMP, SMA itu dari sama orang tua, terus tahfiz karena mondok, pisah agak pengen ketemu mama gitu. Dan itu nggak jumpa dengan orang tuanya ada hampir 1 tahun kak. Oh, jadi mondok langsung setahun gak jumpa. Bisa Iya, benar. komunikasi gimana? Komunikasi dari HP kecil. Dari telo HP tele itu kan? Iya, kalau kawan-kawan yang pesantren mungkin sangat Iya, familiar iya. lah misalnya HP seperti itu. Ya komunikasinya dari situ, dan bahkan saya nggak pernah dijenguk kak, nggak pernah dijenguk orang tua. Jadi kayak di masa-masa
Masuk mondok iya. itu memang penuhlah kerinduan pada orang tua, Betul. sehingga hati rasanya betul-betul hampir mati rasa mungkin ya Kak. Iya kak, kayak kita udah menghafal lagi berjuang, tapi di tengah perjuangan itu ya kita juga rindu sama orang Iya, betul, Kak. rumah. Tapi untungnya memang Iya. kegiatan di pondok itu, kegiatan di rumah tahfiz itu yang sangat-sangat positif, Hmm. sehingga walaupun kita muncul kerinduan dalam Iya. hati nih, Tapi agak tertutupi agak lah. tertutupi, agak Iya. terminimalisir dengan kegiatan-kegiatan positif tadi, kegiatan hafalan, kemudian dan kegiatan tahfiz lainnya gitu Kak. Tapi kan di tengah kerinduan itu kakak juga sedang berjuang untuk masa depan kakak juga, untuk membahagiakan kedua orang tua Iya, juga. betul. Jadi itulah, di setiap perjalanan tuh pasti ada aja yang perlu kita korbankan, dan kita harapkan supaya itu menjadi suatu hal yang dapat kita dapat untuk menuju hal-hal yang indah Iya, yang ada di sekali, depan. Nah, setelah kakak udah cerita ini, ceritain juga problem kayak mana ya, tantangan lah ya selama tahfiz itu. Selanjutnya kakak dari tahfiz mondok setahun, terus kakak selanjutnya kemana lagi? Daftar kuliah? Nah, karena Nah. memang dari sebelum mondok tahfiz itu niatnya memang kuliah kan ya. Kemudian memang karena beberapa gak lulus tadi, Iya. dan memang udah takdir Allah juga, Iya. akhirnya mondok. Selesai mondok balik lagi Kak. Jadi kemarin tuh sempat bincang-bincang juga dengan orang tua, Iya. kayak mana Gimana ke depannya? gimana kedepannya setelah taman ini, apakah lanjut kuliah sesuai rencana di awal Iya. atau bagaimana gitu kan Kak. Nah, di masa-masa itu betul-betul krisis ekonomi Iya. juga Kak. Apalagi Itu tahun Kak, berapa kak? tahun 2022. 2022 itu masih masa-masa ini enggak sih, masih masa-masa COVID kan? Masa-masa Covid tapi sudah mulai memudar. Iya, tapi masih peralihan kan dari yang Masih normal kan, itu memang lagi gencarnya krisis ekonomi sih Itu kak. tuh, Kak. Semuanya susah. Terus Apalagi di tahun itu kakak saya juga kuliah, Hmm. adik saya juga yang paling kecil Sekolah. mau mondok juga Mau mondok tahun juga. juga. Jadi cukup Berat lah ya cukup kak. berat Gimana pertimbangannya. keputusan ke depannya? Selanjutnya Dan akhirnya dikuatkan oleh mama saya pastinya. pasti ada jalan. Pasti ada rezekinya. Pasti ada rezekinya. Yang penting kita berusaha, Iya. berdoa kepada Allah. Terus Karena kalau sudah memang kita berniat menuju kepada jalan Allah, ibaratnya kan untuk ilmu itu salah satu jihad fisabilillah ya kan Kak. Salah satu jalan menuju mendekatkan diri kepada Allah juga. Pasti Allah tolong. pasti Allah tolong kak. Hmm. Yakin ya, seberat apapun pasti kita pasti ditolong oleh Allah. Yang penting kita berusaha dan berdoa kepadanya. Dan singkat cerita diskusi lagi kepada orang tua. Iya. Akhirnya jadi demikian rencana awalnya mau kuliah. Oke, setelah pertimbangan panjang, selanjutnya kakak tetap memilih dari rencana awal. Iya, Ini benar, Kak. kakak ke mana? Ke UIN juga? Karena memang jurusan yang saya mau itu ada di Di sana. UIN. Jurusan kakak apa? Pendidikan bahasa Arab. Oh, pendidikan bahasa Arab. Dan setelah perjuangan ini, Sobat Gincar harus tahu Kak Sarah sekarang udah semester 8. Semester 8, Sudah mau alhamdulillah. siap, alhamdulillah. Nah, buat Sobat Gincar yang udah mau mulai kuliah tapi bingung mau mikirin ekonomi atau apa, pokoknya jangan takut. Selagi kita mau berusaha, mau berdoa, mendekatkan diri kepada Allah, pasti ada jalannya. Nah, contohnya Kak Sarah. Iya, betul. Iya. Insya Allah pasti ada Ada. jalannya. Ada jalannya. Yang penting kita yakin. Nah Kak, apa ya? Sampai sekarang ini kan kakak udah menjadi penghafal Al-Quran, sudah selesai menghafal Al-Qurannya. Nah, kakak ada nggak sih di tengah-tengah pada itu, kita balik lagi ya ke mondok tahfiz itu. Iya, boleh. Kakak ada nggak karena udah rindu, ngerasa kayak agak jenuh gitu? Karena kita kan nggak pun menjadi penghafal Al-Quran, kita yang menjadi rutinitasnya sehari-hari, kadang tuh kita kan kadang masih kayak bosen kan Kak, kayak bosen kali lah. Itu gimana kakak cara nanganinnya supaya gak bosen dan tetap terus on point untuk mengejar hafalan? Kalau tentang jenuh ya Kak ya,
pasti setiap orang ada fase jenuh, Iya, pasti. bosan, ingin Pasti. menyerah, pasti betul nggak? Apalagi jauh dari orang tua, di awal-awal nggak deket dengan Iya. teman. Jadi cuman supaya kita tuh semangatnya kembali lagi untuk melanjutkan perjalanan. Melanjutkan perjalanan. Iya, itu salah satunya tuh kita harus mengingat kembali nih Kak ya. Kenapa kita bisa sampai pada fase itu? Apa niat awal kita untuk memutuskan pada tahapan itu, untuk memutuskan langkah tersebut, yang mana ini kan dalam artian untuk apa niat awal dari saya pastinya untuk mengikuti tahfiz ini gitu. Iya, betul. Jadi tips juga untuk teman-teman sobat gencar, kalau lagi gak pun menjadi penghafal Al-Quran, bisa juga aktivitas sekarang yang lagi sedang dijalankan, mungkin kuliah lah Kak, mungkin utamanya untuk kita sebagai mahasiswa gencar, lagi jenuh, mungkin banyak tugas, mumet. Jadi harus diingat bagaimana awal permulaan perjuangan sobat gencar untuk menggapai apa yang diinginkan. Nah sekarang kalau udah dapat harus dilanjutkan. Istirahat juga nggak apa-apa, yang penting baru kita lanjutkan lagi. Nah, udah cerita-cerita mengenai tantangan dan juga rintangan-rintangan yang dilalui selama 1 tahun di rumah tahfiz. Apa sih yang Kakak rasain setelah akhirnya 1 tahun berlalu dan akhirnya juga lulus dan selesai menghafal 30 juz? Apa perasaan Kakak pada saat itu? Pada saat menyetorkan setoran terakhir nih Kak, setoran terakhir. Aduh, pasti euforianya tuh gimana sih Kak rasanya? Bahagia sedikit Kak, lebih ke khawatirnya perasaan saya waktu itu kayak ya Allah, gimana pertanggungjawaban saya nanti di akhirat, kayak mana pertanggungjawaban daripada hafalan-hafalan tersebut kan, karena boleh jadi hafalan yang sudah kita hafal dan kemudian tidak kita jaga itu menjadi bumerang untuk kita di akhirat nanti kan. Jadi di waktu itu saya bahagia pasti, tapi lebih dominan kekhawatiran. Bagaimana pertanggungjawaban kita terhadap Allah ya Kak? Iya betul Kak. Jadi Kak, setelah hafal itu ada nggak sih yang Kakak rasakan untuk kandungan-kandungan yang di dalam Al-Quran, isi Al-Quran itu menjadi pedoman atau implementasi di dalam kehidupan Kakak sendiri? Nah pastinya kalau misalnya tentang pedoman ya, Al-Quran itu Allah turunkan ke muka bumi memang sebagai pedoman, petunjuk kepada bagi manusia. Begitu juga sesuai dengan firman Allah nih kan, dalam surah Al-Baqarah ayat pertama, yang mana maknanya memang Allah turunkan Al-Quran itu menjadi pedoman bagi kita. Berarti banyak sekali kandungan dalam isi Al-Quran itu bisa menjadi pedoman, bukan bisa, memang harusnya menjadi pedoman bagi kita umat muslim, seluruh umat, bagi seluruh umat manusia, menjadi pedoman agar hidup kita lebih terarah, lebih menjadi terarah pokoknya ya Kak, terarah dan tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, setelah kita juga udah tahu nih perasaan Kakak, pasti sedikit rasa senang tapi juga khawatir, memikirkan bagaimana pertanggungjawabannya, tapi insya Allah Kakak bisa mempertanggungjawabkannya. Masya Allah juga Kakak bisa menyelesaikan 30 juz. Nah, gimana sih Kak tips-tips Kakak untuk sobat gencar yang mungkin sekarang lagi mau memulai setelah nonton di podcast episode kali ini, mau mulai, aku mau mendekatkan diri kepada Allah nih dari Al-Quran biar maksudnya biar lebih terarah karena sebagai pedoman, apalagi kan kita Kak anak kuliahan, banyak sekali arus-arus yang mungkin arus-arus yang salah ya Kak. Jadi kita juga harus sebagai mahasiswa memilah mana yang baik dan juga mana yang benar. Nah, gimana sih tips Kakak untuk sobat gencar yang ada di rumah, yang mau mulai, bahkan sekarang mungkin sedang
menghafal tapi menemukan kesulitannya? Kalau tips and trick nih Kak dalam menghafal Al-Quran, menghafal baris berbaris pastinya ya Kak, itu setiap orang tidak akan sama metode menghafalnya. Bisa jadi ada satu orang yang dia unggul dari pendengaran, dia menghafalnya dari murotal, dia dengar terus menghafal. Dan kemudian ada juga orang yang memang unggul dari visual, dari membaca, melihat. Jadi ketika dia menghafal itu dia membayangkan daripada tulisan-tulisan Al-Quran. Jadi cara menghafal saya, tips and trik dari saya belum tentu bisa sama dengan orang lain, sama dengan kalian atau sobat-sobat ninja yang lain. Nah, tapi di sini mungkin ketika kawan-kawan ingin memulai atau sedang menghafal Al-Quran, pesan dari saya cuma satu, yakni luruskan niat Kak. Sesuai hadis Nabi itu ada Abi Hurairah yang mana isi hadisnya itu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap daripada aktivitas kita baik menghafal Al-Quran, kuliah dan sebagainya itu memang didasarkan kepada niat kita. Jika niat kita memang menghafal Al-Quran itu mendekatkan diri kepada Allah, memang mau menjaga kalam-kalam Allah, insya Allah akan Allah permudah. Nah, dan apabila niatnya sudah buruk di awal, maka itu akan menentukan hasil akhirnya juga Kak. Jadi bisa jadi satu orang itu sulit sekali untuk menghafal Al-Quran, bukan karena dia kurang usahanya, bisa jadi karena niat awalnya itu tadi masih kurang pas atau ingin mengejar dunia. Padahal ketika kita sudah memutuskan untuk mendekatkan diri kepada Allah, jangankan dunia, akhirat pun bakal datang kepada kita Kak. Seperti itu. Jadi dunia dan akhirat paket komplit akan kalau bisa kita capai gitu Kak. Kalau niat kita juga sudah lurus, sudah pas gitu ya Kak. Jadi memang semuanya harus beralaskan dengan niat. Nah teman-teman, coba ikutin tips dari Kak Sarah. Coba niatnya ditata ulang dari awal dulu, apa yang mau dikejar untuk menghafal Al-Quran tersebut. Nah mungkin sekarang apa sih makna yang kakak rasakan untuk makna Al-Quran dalam hidup kakak? Nah, jadi makna Al-Quran sesungguhnya bagi saya nih ya, selain memang Al-Quran itu pedoman bagi kita semua, bagi saya khusus Al-Quran itu adalah teman Kak. Teman di dunia dan di akhirat. Sebenarnya juga di hadis Nabi diterangkan bahwasanya di hari kiamat nanti Al-Quran bakal datang sebagai pelindung bagi kita, dan di alam kubur juga sebagai penerang di kegelapan kubur itu Kak. Masya Allah, berarti banyak sekali manfaatnya kita mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan juga mendekatkan diri kepada Al-Quran. Nah, nggak ada salahnya juga kita pasti kayak kakak bilang tadi merangkap ya Kak, dunia dan akhirat juga ikut membersamai kita dengan kita juga mendekatkan diri kepada Al-Quran. Nah, apa kata-kata sebelum kita akhiri di podcast ini untuk para penghafal Al-Quran yang ada di rumah Sobat Gencar? Untuk kawan-kawan sekalian di luar sana yang mungkin baru mulai menghafal Al-Quran atau sedang menghafal Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran itu surah Al-Qamar Kak. Laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Yang artinya bahwasanya sungguh Allah sudah mudahkan Al-Quran itu Kak. Allah mudahkan Al-Quran itu sebagai pengingat ataupun sebagai apa istilahnya ya, sebagai pengingat bagi manusia. Maka apakah ada yang mengambil pelajaran? Nah, dan jadi dari ayat tersebut saya baca dari ada tafsir Al-Muyassar namanya, bahwasanya Allah mengatakan dalam ayat tersebut Al-Quran itu memang Allah turunkan untuk memang mudah untuk kita hafal. Seperti itu. Bahkan ayat ini di dalam surah Al-Qamar itu Allah ulangi sebanyak 4 kali Kak. Artinya kawan-kawan sekalian, Al-Quran itu tidak sulit untuk dihafal, tidak sulit juga untuk kita maknai dan kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Jadi, bagi kawan-kawan yang merasa kesulitan mungkin, mari kita perbaiki lagi niatnya, kita tambah ikhlasnya, sabarnya dan ikhtiarnya. Jadi, setiap usaha kita itu kita harus titipkan ataupun kita harus sisihkan sedikit ruang ikhlas dalam hati kita supaya
diabaikan daripada urusan-urusan kita. Seperti itu, Kak. Masya Allah, senang sekali rasanya bisa berbagi cerita dengan Kak Sarah. Nah, di kesimpulan dari di podcast ini pastinya pertama itu perbaiki niat untuk menghafal Al-Quran menjadi lebih mudah. Karena tidak ada menghafal Al-Quran yang sulit ya Kak? Tidak ada, Allah sudah mengatakan sendiri, Allah sudah berfirman sendiri dalam ayat yang tadi, Kak. Masya Allah. Jadi segala sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti sudah direncanakannya mudah bagi umatnya untuk menjalankannya, dan tidak ada yang sulit melebihi dari kemampuan umatnya sendiri. Teman-teman, di podcast senang sekali di podcast kali ini ngobrol bareng sama Kak Sarah. Kak Sarah, terima kasih banyak sudah membagikan cerita inspirasi kepada Sobat Gencar. Semoga apa yang sudah diceritakan oleh Kak Sarah dapat menginspirasi kita semua. Apa lagi itu, Kak? Nah, jadi kawan-kawan sekalian, ada satu patah ulama, yaitu unsur mangkola wala tanzur mangkola. Jadi lihatlah apa yang disampaikan, tapi jangan lihat siapa yang menyampaikan. Betul. Seperti itu, Kak. Jadi mungkin bisa saja yang saya sampaikan ini kurang related pada kehidupan kawan-kawan sekalian, itu kembali lagi. Iya. Semoga bisa menjadi kisah inspirasi bagi kita semuanya untuk kita dapat implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk Sobat G Podcast yang telah menemani kami. Sampai jumpa di G Podcast lainnya. Saya Alia Fadila. Saya Salma Mutia. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.